وعليك بأداء الأمانة وإياك والخيانة فيها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال عليه السلام: ثلاثة متعلقة بالعرش: النعمة تقول اللهم إني بك فلا أغفر، والرحم تقول اللهم إني بك فلا أرضى، والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان. Ujar Habib Abdullah Haddad, hendaklah engkau menunaikan, melaksanakan
yang dititipkan kepada kita lah. Ada orang biasanya percaya kita lah, lalu menitipkan amalannya. Kalau pejabat, berarti apa? Rakyatnya yang menitipkan amanah walinya untuk melaksanakan tugas lah. Jadi hendaklah engkau menunaikan amanah yang dititipkan kepadamu. Hati-hati jangan sampai engkau berkhianat di dalam amanah orang lain. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Apabila kita tidak dapat dipercayalah, khianatlah, maka iman itu menunjukkan iman tidak ada. Kada berfungsi imannya lah. Iman itu menimbulkan itulah iman yang di hati. Ketika iman itu ada, lalu menimbulkan apa? Menimbulkan kasih sayang. Timbul kasih sayang, timbul sifat amanah. Ketika amanah itu tidak ada, iman itu tidak ada. Ada pun cuma istilah pohon itu apa? Karena mau berbuah aja lah. Karena mau berbuah. Buah dari iman itu yaitulah amanah itu deh. Buah dari iman itu amanah. Kemudian apa lagi? Kasih sayang. Ketika amanah tidak ada, berarti apa? Imannya tidak menimbulkan buah, menunjukkan imannya apa? Mati, mati. Adalah imannya di dalam hatinya adalah karena ini syahadat. Cuman lah, ya karena itu deh. Imannya ada istilah lampu kenapa? Ada mengeluarkan cahaya. Waqala alaihi salam, ujar Nabi lagilah salasun muta'alliqatun bil arasy. Ada 3 macam yang bergantung di arasy. Arasy itu singgasana. Singgasana lah, persis kayak singgasana kerajaan loh. Singgasana. Ampun Tuhan, Allah Ta'ala hendak menunjukkan kepada hambanya, di antara hambanya malaikat lah, kehebatan Allah, kebesaran Allah. Lalu diciptakan Allah makhluk yang namanya aras lah. Aras dia singgasana, letaknya di atas langit ke-7. Besarnya apa? Lebih besar daripada langit yang 7 lapis lah. Dibuka. Bumi yang 7 lapis dibuka lah. Lebih besar aras itu. Letaknya di atas langit ke-7 lah. Dipikul lah 4 orang malaikat. Ini Allah Ta'ala di kerajaan Allah. Lalu Allah Ta'ala hendak menunjukkan kepada makhluknya kerajaan Tuhan lah. Itu diciptakannya aras. Cuma Tuhan bukan bertempat di situ lah. Tuhan maha suci bertempat, mustahil bertempat. Cuma hendak memandangkan kehebatan juga. Tentu orang hendak menunjukkan kehebatan itu lewat karya Allah. Ya, lewat ulahan. Hendak melihatkan kehebatan Allah. Hendak menunjukkan bahwa orang itu harap berkabut. Lihat kabutnya di karyanya itu. Kalau ada karya, ada bukti, lah. Jadi singgasana aras lah, letaknya di atas langit ke-7. Ganannya tadi kata pokoknya lebih besar daripada 7 lapis langit dibuka, 7 lapis bumi dibuka, gabung semua lebih besar aras tadi. Ini jangan Nabi lah, Nabi pernah melihat. Lalu yang bergantung di aras tadi lah, bergantung lah. Mendekat bergantung istilahnya ada 3 macam. Pertama nikmat lah, nikmat Allah. Cuman ini udah ada pakai berbentuk, kemungkinan ada berbentuk lah. Lalu nikmat tadi lah berbicara ya lah, bandirnya Allahumma ya Allah inni bika.
Sesungguhnya ulun ini ada bika dengan sebab engkau. Ulun ada dengan sebab engkau dan ulun bergantung kepada engkau. Oleh karena itu jangan sampai ulun ini kufar, jangan sampai ulun ini tidak disyukuri. Apabila ketika orang mendapatkan ulun nikmatlah, ketika orang mendapatkan ulun lalu itu bersyukur. Nah, ulun serahkan kemudian ulun diterima, ulun terima. Nah, itu maksudnya itu minta balaskan lah. Ketika ulun lah diberikan kepada siapapun, lalunya tak bersyukur, tolong diambil, tolong disiksa orang itu. Warahim yang kedua lah yang bergantung di mana di aras dia rahim. Rahim itu apa? Hubungan keluarga. Itu bentuknya lah dengan kuasa Allah berwujud lah. Lalu ini bisa menimbulkan suaranya apa? Rahim hubungan keluarga yang dengan kekuasaan Allah diwujudkan, ada berbentuk lalu mengeluarkan suara. Ya Allah, inni bika, sesungguhnya ulun ada dengan sebab engkau dan ulun bergantung berserah kepada engkau. Oleh karena itu ulun terima, jangan sampai ulun diputus. Jangan sampai ulun diputuskan. Apabila ada yang memutuskan ulun serahkan kepada ulun tidak balaskan. Binasakan orang itu. Jadi siapa yang memutus hubungan keluarga, rahim tadilah menyerahkan kepada Allah. Siapapun yang memutuskan ulun, tolong ditindak olehlah. Ya ginilah lawanan dari memutus keluarga menyambung oleh silaturahim, istilahnya lah menyambung. Arti menyambung adalah berbuat baik. Arti menyambung itu berbuat baik. Lalu di kitab yang larang silaturahim menyambung hubungan keluarga, kata lainnya berbuat baik. Maksud menyambung hubungan keluarga itu berbuat baik kepada keluarga. Macamnya banyak lah. Di antaranya apa? Kita elangi jalan. Yang kedua apa? Kita kirimi hadiah jalan. Atau kita bersedekah lah ke keluarga tadi, bisa juga. Pokoknya apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan itu namanya silaturahim. Nah, kita terdapatlah keluarga di jalan, lalu kita berikan salam, kita tegur, kita senyum, kita berikan salam, itu silaturahim. Atau misalnya kita di rumah kita mendoakan, ya Allah ampuni ulun, kedua orang tua ulun, istilah bini laki ulun, amal laki bini ulun, dan ampuni keluarga ulun. Nah itu silaturahim juga. Lalu lah dari sekian banyak adalah cara untuk silaturahim tadi kita lihati. Yang untuk saat ini yang cocok apa? Kita elangi misalnya ngomongnya. Ternyata sampai di situ ini yang bagi orang aja mengisahkan misalnya kesugihan ini beungah aja misalnya. Ada baik namanya. Akhirnya yang bagi orang lah. Ke situ misalnya. Nah ini tak cocok lah. Jadi kita pindah ke lain aja. Hubungan dari silaturahimnya dengan cara apa? Kita antar ini misalnya, kita bersedekah ke situ lah. Soalnya apabila diilangi model banyak yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Atau misalnya keluarga beracara lah, materi apakah misalnya di situ diadakan maksiat juga yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah itu tidak boleh lah kita mendatangi situ, bukan silaturahim namanya. Silaturahim ini perintah Tuhan. Tentu perintah Tuhan lah yang di dalamnya tidak ada yang melawan Tuhan. Kalau ada perintah, cuman sekaligus di dalamnya ada melawan hukum Tuhan, itu lain lah. Jadi ketika itulah, lalu karena di situ ada maksiatnya, kalau kita datang itu bukan memutus
kita silaturahim itu perintah Tuhan, meninggalkan maksiat perintah Tuhan juga. Nah, tentu yang lebih kita utamakan Allah Taala nya. Nah, kita yang berpindah ke lain aja, kita doakan aja. Nah, mudahan jadi diampuni lah, dan diberi kesadaran, dan yang akan datang ada itu lagi. Nah, itu silaturahim, kita berpindah mendoakan aja. Bukan silaturahim itu setiap datangi, itu lain. Nah, pokoknya naruh silaturahim itulah berbuat baik setelah kepada keluarga yang mana ketika kita berbuat baik tadi di situ tidak ada melawan hukum Tuhan, tidak ada melanggar hukum Allah, gitu kan. Jadi banyak macam-macamnya. Jadi ulama-ulama bahari itulah mereka lebih memilih mendoakan aja. Dan ketika mereka misalnya ibadah-ibadah yang mereka lakukan, mereka hadiahkan kepada keluarga tadi. Ketika di dunia keluarga memusuhi, membenci lah, biarnya nanti di akhirat tengoklah. Mereka akan berterima kasih. Banyaknya misi balas siapa yang menjuluki, salahnya yang benci aku di dunia ini salahnya. Ini benci di dunia 10 tahun. Setelahnya meninggal, tahu ya lah pahala kebaikan banyak sampai matinya dari kita. Tidak terbatas di mencintai kita lah, ya lah, tidak ada batas lagi. Biar selama itu memberikan manfaat kepada masyarakat, biar orang alim gitu ya, gitu lah, sesuai nama berbuat baik yang tidak bertentangan dengan Tuhan. Tidak bertentangan, tidak jadi kebaikan lagi. Yang ada kebaikan itulah tentu yang menyuruh berbuat baik Allah Ta'ala. Ketika lah kita hendak berbuat baik cuma bertentangan dengan perintah Tuhan, itu tidak jadi kebaikan lagi, jadi dosa lah. Jadi harap paham juga. Sudah dielani lah, ternyata banyak dosa juga, banyak maksiatnya di situ. Tidak lagi berpindah kepada mendoakan, kemudian mengirimi nanti ada rezeki lah di lain waktu lah. Jangan ketika acara tuh, kalau kita tolongi misalnya ini mengadakan acara di situ diadakan maksiat juga, kita kirimi duit, itu sama membantu lah. Di lain waktu nanti. Nah, sudah selesai waktunya memerlukan, yang lain tidak heran-heran nasi itu kita datang. Nah, di situ kita membantu ya, di situ lah. Ya rahim adalah hubungan keluarga. Yang paling aman sudah apa? Ini tadi mendoakan lah. Ketika kita lah beribadah, apa yang kita baca, sholawat, istighfar, apalah misalnya, lalu kita hadiahkan, itu pahalanya lebih banyak, berlipat-lipat lagi. Setelah kita membaca sholawat, misalnya, ya Allah pahalanya perlu hadiahkan, misalnya. Jangan percaya di HP, Anda bisa hadiah aja, biasanya. Hadisnya ada ya, Jabir lah. Tahabu ya. Berhadiah-hadiahlah kalian, berhadiah-hadiahlah, hadiah secara zahir ya berupa harta lah, berupa pemberian, atau secara batin tadi. Tahabu, niscaya kalian akan saling mencintai. Nanti di akhirat saling mencintai lah. Setelah itu mengetahui selama ini kita banyak menghadiahinya, mustahil bagi Tuhan, mudah aja lah. Ya Allah sampaikan pahalanya kepada keluarga. Apa yang aneh ya? Apa yang sulitnya bagi Allah? Ya pahalanya menghadiahkan Allah kepada kedua orang tua ulun. Ya Allah pahala ulun baca sholawat itu menghadiahkan kepada guru-guru ulun, kedua orang tua ulun, keluarga ulun.
jiran dulu. Gitu. Ya gini, Nabi bilang orang itu baik atau jahatnya tergantung jirannya. Apabila jirannya mengatakan orang itu baik, berarti memang baik. Jadi kasih baik buruknya tergantung jiran lah. Cuma masalahnya pula jiran ini banyak, oleh antara kita lebih ilmu, kita pun kurang ilmunya, jiran pun kurang ilmunya. Jadi kadang keinginan yang diinginkan itu banyak yang bertentangan, lah bertentangan kan ya. Kada kita turunkan sariknya ulah, tak masalah. Nah, jadi maksudnya tadi lah yang kita ini tergantung apabila jiran menganggap kita baik, maka kita baik. Itu apabila sesuai dengan hukum dari doa. Jadi apapun itulah harus disesuaikan dengan hukum. Ketika bertentangan, tidak bisa. Kita tidak dibolehkan haram hukumnya mematuhi makhluk siapapun itulah. Apabila keinginannya, perintahnya bertentangan dengan perintah Allah, haram hukumnya kawitan lah. Kita wajib patuh dengan kawitan menurut selama keinginannya, perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Siapapun itulah syaratnya itu. Tentulah Allah yang diutamakan Allah Ta'ala. Nah, lalu kira-kira bisa kita kadang mengetahui hukum. Ya caranya keinginan jiran ya, atau keinginan keluarga ini bertentangan kan ada. Kita tahu hukumnya apa? Jadi enak tahu nih hukumnya boleh kan ada. Jadi sebarkan hukumnya dipelajari lah. Pelajari lah. Hukum fikihnya ini boleh kan ada lah. Kemudian belajarlah apa yang dibaca hari Senin Allah. Fathul Mu'inah. Apabila selesai mulai awal sampai akhir selesai. Alhamdulillah. Mulai awal sampai selesai, pokoknya di situ lengkap sudah semua hukum Tuhan sudah terbuat sudah untuk segi hukum fikihnya. Kalau kita tasawuf misalnya, ini kita nih dari awal sampai selesai itu sudah jelas semua hukum-hukum Tuhan dibahas ya. Undang-undangnya kan peraturan dari Allah Ta'ala. Wajar kalau Allah Ta'ala dapat memberikan tempat tinggal, kemudian diberikan fasilitas, kemudian wajar Tuhan kalau Allah memberi aturan atau silakan tinggal di tempat yang sudah kusediakan, fasilitasnya sudah kusediakan, cuma tolong ini ada peraturannya. Wajar kalau lah. Ketika kau melawan peraturan yang sudah ditetapkan, aku berhak mengusir kamu. Cuman kita ketika melanggar sudah diusir gitu. Cuman diusir dari apa? Tidak diusir dari dunia ini tidak. Karena bukan ya. Cuman diusir dari apa? Dari hadratnya Allah. Maksudnya apa? Dari ridhonya Tuhan. Yang asalnya Allah Ta'ala cinta jadi zalim. Itu cuma adalah maksudnya itu yang parah. Kemudian yang ketiga lah yang bergantung di aras amanah. Itu dia yang menjadi pembahasan adalah amanah. Sifat kepercayaan itu diwujudkan Tuhan berbentuklah lalu bergantung di aras. Lalu ini bersuara. Amanah ini berbicara. Allahumma inni bika fala ukhwan. Ya Allah, ulun ada dengan sebab Engkau dan ulun bergantung berserah kepada Engkau. Oleh karena itu jangan sampai ulun dikhianati. Siapapun yang mengkhianati ulun serahkan, ulun serahkan biar ini nindaknya. Nah, itu. Jadi ini tiga orang ini sudah menyerahkan uang Tuhan untuk siapa yang menyakitinya, yang tidak menunaikan haknya untuk ditindak lah itu. Yang jelas tadilah apabila ada amanah, iman tidak ada. Jadi iman tidak ada. Kalau dipercaya, orang mempercayakan sesuatu gitu, lalu kenapa dikhianati? Kalau aku terpercaya, itulah. Ketika orang mempercaya kita, gitu.
Aku anu dia pada nyaman mau makan aku percaya. Tuhuk saja nakal itu nah beriman lah. Apabila iman tidak ada, tentu kebaikan tidak ada lah. Ini kebaikan itu lebih dihargai, dinilai Tuhan ketika iman itu ada. Nah, ketika iman itu ada. Nah, ini yang sudah-sudah ya lah, ya ubah lah. Jadi selama tidak ada memiliki sifat amanah yang orang tuh percaya kita, nah selama itu maka iman itu tidak ada. Ngalih diutangin ya, mudahan berubah tuh. Wa alaika bisidqil hadis lama wa bil wafa bima ahadta alaih wa wa'adta bih. Yang Habib bilang belum menyampaikan ujian sidin mudah-mudahan apa yang sidin sampaikan kena lah maksudnya sesuai yang diharapkan sidin lah. Sesuai sidin maksudnya sesuai yang dimaksud sidin lah. Mudah-mudahan yang penjelasan ini sesuai ya. Artinya kehendak sidin maksud sidin mudah tersampaikan. Jadi menjelaskan sesuai yang dipahami lah. Sama-sama ya. Hendaklah engkau bisidqil hadis wa selalu benar di dalam ucapan. Benar di dalam ucapan. Nah, kemudian wabil wafa bima ahadta alaihi wa wa'adta bih, dan menyempurnakan melaksanakan dengan janji yang engkau lah membuat perjanjian dua pihak lah. Kita misalnya dengan kawan sama-sama membuat perjanjian. Nah, ada perjanjian apa? Kesepakatan lah. Artinya kesepakatan perjanjian yang disetujui dua pihak. Nah, janji kalau ada kesepakatan yang sama-sama dibuat dan disetujui oleh dua pihak. Itu ahad ta'alaihi. Kalau wa'ad tadi dan janji yang engkau sendiri yang membikinnya. Orang udah bandel, aku janji ya, aku janji. Nah, itu kita itu malah yang mulai janji. Kita berjanji orang, aku janjikan hari ini bayarin. Nah, yang tadi lah berdua ada membuat kesepakatan, lalu setuju, sepakat oleh berdua. Nah, lalu sebenarnya sebuting yang membatalkan. Nah, inilah dibatalkannya. Kalau yang tadi Pak, inya seorang yang maulah yang berjanji, sekali inya juga yang menyalahinya. Fa inna naqdal uhud wal khalfa fil umud min amaratin nifaq. Kenapa di sini tadi sempurnakan, laksanakan janjimu yang kau sepakati dengan orang lain, atau janji yang kau bikin sendiri lah terhadap orang lain, sempurnakan, laksanakan. Kenapa? Karena membatalkan janji yang sudah dibikin, disepakati dua pihak antara kau dengan kawan kau lah. Nah, yang sudah kau sepakati lah, lalu kau batalkan sepihak. Atau adalah menyalahi janji yang kau bikin sendiri lah, kau salahi. Nah, dua macam ini, menyalahi janji atau membatalkan janji yang sudah kita sepakati lah, membatalkan sebelah pihak. Itu diantara tanda-tanda munafik. Lalu kita lakukan, berarti kita munafik. Innal munafiqina fi dzarkil asfal. Nah, ini fi dzarkil asfal minar. Orang munafik itulah di dalam neraka. Allah Ta'ala anggap yang di bawah neraka ini berlapis lapis lah, ke bawahnya. Jadi jurang di bawah neraka, di bawah jembatan Siratal Mustaqim itu neraka. Lalu nerakanya lah buat ke bawahnya tuh datangnya jauh mana lah. Nah, jadi karena neraka yang pertama ditutup, kemudian tingkat kedua, jadi ke atas lah, udah kayak lake, udah kayak hotel. Nah ke atasnya. Jadi yang di atas sekali itulah jembatan titian Siratal Mustaqim itu. Mau di atas nyampe keluarnya dikit lah. Di atas banget. Kalau di bawah ini banyak melalui lah.
ada tahabatul di atas. Yang paling di bawah siapa? Munafik ini. Nah, siapa yang munafik? Orang munafik seperti apa? Tandanya itu. Mudah-mudahan ditolong yang meninggalkan, menjaga diri, meninggalkan itu. Tandanya apa? Ketika berjanji, ya tadi menyalahi lah. Berjanji kan aku janji, kan? Berjanji. Itu tanda-tanda sifat munafik lah. Wafil hadis, di dalam hadis ujar Nabi, ayatul munafik salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Ini diantaranya adalah banyak kayak lain lagi lah. Cuma diantara yang 3 ini yang tanda yang konkretnya, tanda yang akuratnya lah. Istilah penyakit itulah banyak loh. Ini tanda orang tua misalnya apa? Kolesterolnya tinggi banyak. Kalau tandanya lah. Yang paling kuat tandanya apa? Karena sakit di belakang saya. Itu ya. Nah, ini tanda yang paling mencolok inilah iza hadasa azaba. Apabila berpandir lah. Pandir apa? Bercerita lah, pandir apa? Berdusta. Sehingga orang berpercaya lagi lah. Itu tandanya munafik lah. Itu sama nanti orang lah kita aja. Nah, itu lah kita misalnya membuka di HP. Lalu ada dokter menceritakan ini apabila ada seperti ini itu tanda penyakit asam urat. Tentu yang kita bayangkan diri kita beda. Mungkin kita yang itu orang lah. Nah itu. Tapi maksudnya ini masih ada itu ya munafik ya. Maksudnya kisah hitamnya lah. Ini orang melihatnya. Wah berarti munafik sama tuh. Kalau sudah masalah penyakit badan lah, dokter menjelaskan ini benar orang. Aku udah bayar, ada semuanya kok. Nah ini perlu diatasi nih, perlu ditangani ya. Kalau ini tidak ada semuanya kok semua. Ini perlu dibuangin nih, gitu. Kalau ini udah parah kan. Kalau penyakit badan itulah paling pantaunya mati lah, udah selesai. Tapi kalau penyakit ini, neraka lah. Siksaan neraka yang paling ringan, yang paling enteng lah, diberikan sandal yang terbuat dari api lah. Ketika apa? Ketika menjejak sandal tadi lah, langsung menggurak otak lah. Nah itu yang paling ringan deh, menggurak sampai ke otak. Amalan lah. Kalau nuntut ilmu lah ada amalan. Istilah obat apa? Kalau diminum resepnya, amalan lah. Amalan itu memperkuat apa? Memperkuat hati, memperkuat roh lah, dan membersihkan di amalan tadi. Nuntut ilmu dan beramal. Sholawat dibaca, istighfar dibaca. Kemudian sembahyang 5 waktu jangan bertinggal, yang berhari yang banyak bertinggal dibayari. Nah, biar orang yang sunat kita kada bayari ya. Nah itulah, insyaallah hati lah semakin ke depan semakin nyaman lah, semakin tenang lah. Dan semakin melihat lah penyakit yang ada di diri semakin diperlihatkan Allah. Itu tanda orang yang disayangi. Allah perlihatkan terhadapnya penyakit yang ada di hatinya tuh diperlihatkan Tuhan, kekurangannya itu. Oh ini banyak penyakit asalnya iri ada penyabar, ada bisa bersyukur. Itu tanda kalau sudah kita lah merasa bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak penyakit yang kena, itu tanda sudah Allah Ta'ala masuk nur di hati lah, masuk nur dah. Nah ada tanda disayangi Tuhan gitu lah. Wa idza wa'ada akhlaqa, apabila berjanji
selalu menyalahi. Yang ketiga bang, wa idza tumina khana, apabila diberikan kepercayaan, banyak kepercayaan lah kayak orang misalnya mengupahkan nafas, berarti kan memberikan kepercayaan kita lah. Gajinya upahnya sekian, dia percayaan kita. Ternyata gawiannya tidak sesuai, duitnya sesuai, gaji sesuai yang bisa, gawiannya tidak sesuai. Aturannya lah mudah, aturannya dilapihi, istilahnya mulah parit lah, upahnya sedekah berapa misalnya 15.000 lah. Selesai lapihinya sedekah, kalau videonya lebih lah, ini kurangnya sedekah, lebih sedekah lah, maaf lah seandainya ada kekurangan kayak apa sudah sesuai aja sudah, ya sesuai lah. Jadi Allah seandainya ada kurang-kurangnya aku maaf, kita berhalalan, gitu ya, dan tolonglah. Itu bagi apa? Bagi yang ambil upah. Adapun yang kita selaku orang yang mengupahkan, anjuran dari Nabi pulanglah. Seandainya ada kurang-kurang, maafkan aja, kita yang bisa apa? Itu, kalau kurang gawiannya kemana? Yang kekurangannya sedekah, gitu. Itu kita, itu masing-masing ada tugasnya lah, diberikan Nabi tugas. Kita mau pakai begitu lah. Masih ada kekurangannya, lah sisanya itu dapat berarti nama aturannya aku mau upah pada saat itu, labelnya sedekah. Gitu. Itu adil gitu lah, jujur gitu lah, gitu lah. Adil wali bisa yang Tuhan, ngomong kata wali Allah, adil Allah itu apa? Bisa dikira Allah. Ya jadi antara kita disayangi, tangan-tangan tanggung ya, bingung kan saya kan bah, amunnya sesuai dengan perintah Tuhan disayangi, amun kata disayangi. Amun sesuai disayangi, wali itu disayangi. Amunnya hanya sesuai disayangi, wala deh, wala itu orang belajar wala, dasar wala aja lah. Gawian itu menyari wala aja lah. Kalau baik kalau mau wali ya lah, mau wali, orang belajar istilah. Kemudian wafi riwayatin di hadis yang lain, ada Nabi mengatakan juga, wa iza ahada, apabila anda orang munafik tadi, apabila lah membuat kesepakatan dengan orang lain, sepakat dah ada perjanjian yang sudah disepakati dua pihak, Allah adalah menipu sebaliknya, membatalkan sebelah pihak. Adalah saling berjanji, artinya saling menyepakati, sama dua orang ada membuat perjanjian yang disepakati oleh keduanya. Soalnya salah satunya ghadara, menipu, melanggar. Berarti itu munafik lah. Wa idza khasama fajar, apabila khasama adalah yang namanya manusia itu pasti kita adalah ada modal khasama itu kayak bersengketa lah. Biasanya lah ada kesalahpahaman pada saat kita ampun kita, pada orang pulang lah. Lalu lah tentu masing-masing mengadukan lah. Jadi ternyata seandainya terbukti memang ampun pula, iya itu berarti kita yang salah. Kita mau tetap ngotot kah, tetap mengaras juga. Akhirnya bermusuhan sering Nabi. Apabila bersengketa, bermasalah dengan orang lain, fajar, curang, ialah melakukan jalan yang curang. Bersengketa masalah lalu dengan jalan yang curang. Padahal yang ampuninya berlaku curang, ya. Itu tanda munafik lah. Lalu munafik apa? Munafik ya tadi
neraka yang paling di bawah. وعليك بالحذر من المرض والجدال فإنهما يوغران الصدور ويوهشان القلوب ويولدان العداوة والبغضاء. الله أعلم. الفاتحة.